Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis atau kama qala. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatidzah, yang kami taati para pinisepuh dan sesepuh, yang saya hormati segenap perangkat pemerintah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan segenap tokoh masyarakat. Wabil khusus kami sampaikan kepada Bapak Ketua RW 8 atau yang mewakilinya, dan juga kepada Bapak Ketua RT 1, dalam hal ini Bapak Bambang, dan tentunya kepada Al-Akh Al-Karim, saudara saya yang lama tidak berjumpa dan Allah takdirkan pada malam hari ini berjumpa kembali. Al-Akh Bapak Haji Ayadin Hadiri. Semoga Allah menjaga beliau dan merahmati beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama keluarga besar pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas dan segenap pengurus Dasawisma 5 Perumahan Gunung Sari Indah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri juga bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Bapak Ibu, maaf,
kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi justru Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 152. Saya yakin minimal ayat ini familiar di telinga kita. Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah, hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan doa kepada kita agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar doa ini, bahkan di antara kita sudah pada hafal. Karena doa itu dibaca setiap selesai sholat fardu. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingatmu, banyak bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini nikmat yang kita rasakan yang datang dari Allah adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kesempatan, kemudahan untuk thalabul ilmi bersama Majelis Taklim Al-Ikhlas Perumahan Gunung Sari Indah yang diselenggarakan setiap 2 bulan sekali. Mudah-mudahan pengajian ini, mudah-mudahan taklim rutin ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi mendengar dari Pak Bambang, pengajian ini kurang lebih sudah 20 tahun. Masya Allah. Mudah-mudahan terus diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Langkah kaki Bapak Ibu sekian malam hari ini, sekalian pada malam hari ini juga mendatangkan ganjaran, menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di yaumil qiyamah. Allah berfirman dalam Al-Quran, pasti Bapak Ibu hafal, surat Yasin Pak, Bu. Surat Yasin ayat 65. Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Pada hari ini, maksudnya kiamat, kami tutup mulut manusia, satu-satunya anggota tubuh kita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berbicara adalah lisan, mulut. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan memberikan kesaksian kepada kami kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Makanya saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada diri saya dan kepada panjenengan semua. Apa itu? Seluruh alat indera yang Allah berikan kepada kita ini, mulai penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, semuanya, kalau kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah, insya Allah itu yang menuntun kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, kalau kita gunakan dalam rangka maksiat, maka itu yang akan menyeret manusia ke neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah, Majelis Taklim Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini
topik kajian kita, sebagaimana yang telah disampaikan di depan, kami mengangkat tema umurmu kau gunakan untuk apa? Umurmu kau gunakan untuk apa? Bapak Ibu sekalian, tema ini menukil dari hadis Nabi. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Saya bacakan sebagai muqaddimah dulu. Jadi latar belakang tema malam hari ini menukil dari hadis tersebut, riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini, karena hadis ini sering disampaikan oleh para dai, ustadz-ustadz kita. Nabi bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan pernah bisa bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat. Artinya dia tidak bisa maju ke depan, mundur ke belakang, geser ke kanan, geser ke kiri. Dia tetap berdiri di tempatnya sampai dia lolos menjawab 4 pertanyaan dari Allah. Masya Allah. Ada 4 yang akan diaudit oleh Allah di hari kiamat. Apa itu? Yang pertama, lah ini temanya dari sini. Allah akan bertanya an umrihi fima afna, tentang umurnya. Umurnya digunakan untuk apa? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menjadi dasar materi kita pada malam hari ini. Umurmu kau gunakan untuk apa? Yang kedua, pertanyaan akhirat, an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Masya Allah, kalau tadi pengajian Al-Ikhlas sudah tidak kurang dari 20 tahun dengan berbagai macam ustadz yang didatangkan, punya disiplin ilmu yang berbeda-beda. Saya yakin Bapak Ibu yang di majelis ini banyak ilmunya. Itu nanti ditanya oleh Allah, diamalkan atau tidak. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, pertanyaan akhirat. Lah ini yang horor. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta. Dari mana dia peroleh dan dia belanjakan kemana. Dari mananya dan kemananya ditanya. Pak, Bu, orang kalau dikasih umur panjang, pertanyaan satu, umurmu kau gunakan untuk apa? Orang dikasih ilmu yang banyak, pertanyaannya satu, ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi orang diberi harta banyak, 2 pertanyaannya, dari mana dan dikemanakan. Makanya orang itu tambah soge, tambah ribet pertanyaan akhirat. Saya tanya, kalau gitu mana lebih enak? Jadi orang kaya apa orang miskin? Ya sedang-sedang saja Ustadz, sederhana saja. Yang penting rumah ada, mobil ada, villa ada, cukuplah itu Ustadz. Iya, sederhana saja. Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, nah ini anjismihi fima ablah, tentang capeknya. Nggak mungkin dong kita nggak pernah lelah, nggak mungkin kita nggak pernah penat, nggak pernah capek. Capek kita ditanya oleh Allah. Pak, Bu, maaf, kalau capek kita nanti di hari kiamat ditanya, kenapa capekmu untuk apa? Ternyata jawaban kita, saya rajin baca Al-Quran ya Allah, khatam terus. Saya rajin Senin Kamis, saya rajin Ayyamul Bid, saya rajin berzikir, saya rajin melakukan ibadah. Capeknya karena di jalan Allah. Maka ini yang akan menyelamatkan manusia. Tapi kalau capeknya bukan di jalan Allah,
Na'udzubillah. Itu yang akan menyengsarakan di akhirat. Makanya malam hari ini, supaya waktu kita bisa hemat, ya, karena sudah malam, supaya enak kajian kita tidak melebar kemana-mana, materinya saya bagi dua. Judul besarnya tetap, umurmu kau gunakan untuk apa? Materinya saya bagi dua. Yang pertama, supaya enak belajarnya dan supaya urut. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil tentang pentingnya memanfaatkan umur. Di mana dalilnya? Ayat Qur'annya, hadis nabinya, itu di mana dalilnya? Itu satu. Yang kedua, lah ini yang paling ujung pamungkas, materi terakhir, materi penutup. Yang kedua, tips kiat-kiat agar umur kita barokah, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Apa tipsnya, kiat-kiatnya supaya umur kita bermanfaat, tidak terbuang sia-sia? Baik, saya akan awali materi kita yang pertama, Bapak Ibu. Dalil-dalil tentang pentingnya memanfaatkan umur. Pak, Bu, Majelis Taklim Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, dalilnya sebenarnya banyak. Tapi karena waktunya, saya sebutkan beberapa saja, 4 saja. 1 dari Al-Quran, yang 3 hadis Nabi. Mudah-mudahan 4 ini mewakili dari sekian yang banyak. Apa itu? Dalil pentingnya memanfaatkan umur. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Suratnya surat yang ke-35, yaitu surat Fatir, ayatnya ayat yang ke-37. Mari kita dengarkan surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-37. Dengarkan terjemahannya. Allah berfirman di surat Fatir ayat 37, dan mereka berteriak di dalam neraka. Mari kita dengarkan teriakan penduduk neraka. Kita dengarkan apa perkataan penduduk neraka. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Ya Allah, penduduk neraka ketika mereka sudah melihat neraka, mereka sudah dikepung azab, baru sadar. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan melakukan amal soleh, amal kebajikan yang dulu kami tinggalkan. Itu kalau bahasa sepanjang loh ya, bahasa sepanjang, saya kan tinggal sepanjang, kasep. Itu bahasa sepanjang. Terlambat, terlanjur. Nyesel itu mesti di akhir. Nasi sudah menjadi bubur, sudah masuk neraka baru sadar. Bapak Ibu tahu jawabannya Allah. Ini belum kelar, ayatnya belum tuntas. Allah menjawab teriakannya penduduk neraka ketika mereka ingin keluar dari neraka. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bisa dicek artinya. Apa kata Allah? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Ya, seakan-akan Allah berkata kepada penduduk neraka, aku berikan kalian umur 60 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan ada yang lebih dari 70 tahun. Untuk apa umur itu kalian manfaatkan di dunia? Ya Allah, berarti ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan umur. Jangan sia-siakan. Pak, Bu, umur itu bukan jatah tanpa pertanggungan jawab. Setiap kita pasti ditanya. Sekali lagi judulnya, umurmu kau gunakan untuk apa? Ini dalil pertama. Fatir ayat 37. Hati-hati. Yang kedua, kan saya janji ada 4. Yang kedua adalah dalam hadis riwayatnya Tirmidzi, At-Tabrani dan Al-Hakim.
Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, biasanya kalau saya nyebut begini sak nomornya, nomor 3363. Nah ini kalau kayak begini ya seperti pengajian di kediaman Pak Bambang besok pagi ya di rumah beliau ya. Jadi ngaji rutin soalnya. Nah itu bawa kitab. Nah, disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3363 dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya bagus. Ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Bapak Ibu tahu jawaban Nabi. Nabi menjawab, manusia yang baik itu man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberikan Allah umur panjang dan dihabiskan untuk ibadah, kebaikan-kebaikan. Mantap. Orang ini tanya lagi, fa'ayyun nasi syarrun? Lalu siapa orang yang paling jelek itu di sisi Allah? Nabi jawab, Nabi bersabda, man tola umuruhu wasa'a amaluhu. Orang yang diberi oleh Allah umur panjang tapi habis untuk maksiat. Na'udzubillah. Kemarin di layar kaca kita, televisi swasta kita, saya mendengarkan berita, disuguhkan kita sebuah berita yang membuat saya mengelus dada. Apa di berita itu? Tua bandar narkoba, sudah kakek-kakek mensodomi cucunya. Orang tua, usia sudah tua, malah melakukan maksiat. Banyak usia tua bukannya dekat kepada Allah, malamnya mestinya dipakai tahajud, malah nongkrong di warkop-warkop, begadang sampai pagi. Ya Allah, dikasih umur tua tapi habis untuk hal-hal yang sia-sia. Dan semoga kita yang hadir di sini tidak termasuk yang demikian. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang nomor 2, Bapak Ibu. Dalil yang nomor 3. Lah ini dalil nomor 3 ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 4236 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? A'maru ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun sedikit, minoritas. Yang mayoritas 60 sampai 70. Ayo kita cocokkan ya. Rasul wafat 63, Abu Bakar wafat 63, Umar bin Khattab wafat, mertua Rasul juga ini 63. Istri Nabi yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat 63. Aisyah radhiyallahu anhuma putri Abu Bakar 65. Zainab binti Jaksi 57. Ummu Salamah istri Nabi juga 90 tahun. Berarti rata-rata umur umat Nabi benar 60 sampai 70 tahun. Saya tanya, ayo coba angkat tangan. Siapa yang hadir di sini yang usianya sudah kepala 6 ke atas, 60 ke atas? Angkat tangan. Siap-siap. Bapak Ibu sekalian, ya, yang namanya wafat tidak mengenal umur. Bahkan lahir meninggal juga ada. Bahkan ya banyak sekali kita saksikan di masyarakat kita. Artinya kalau sudah kepala 6, ya sudah waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kita berdoa, berharap mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, dalil keempat, terakhir sebelum masuk materi inti nomor 2 ya. Yang keempat adalah,
Tapi sebelum yang keempat ini ya, maaf ini, saya kok pengen ngajak Bapak Ibu hitung-hitungan umur kita. Tadi kan dikatakan ya, umur umat Nabi kan 60 sampai 70. Anggap saja saya, panjenengan semua diberi oleh Allah umur yang sama, 60. Padahal umur kita beda-beda. Saya 47 Bapak Ibu, lahir 76 saya. Ya, bapak-bapak mungkin di sini ada yang di atas saya, atau mungkin yang mas-masnya di bawah saya, mungkin yang masih muda. Baik, anggap aja pukul rata 60, anggap aja. Kita hitung ya, kita hitung sekarang. Kita akil balik usia 15 tahun. Berarti usia wajib menjalankan ibadah, wajib. Akil balik 60 dikurangi 15, berarti yang efektif wajib menjalankan ibadah tinggal 45. Tolong 45 ini diinget-inget, angka 45. Ayo kita hitung. Setiap hari kita butuh tidur. Nggak mungkin kita nggak tidur. Normal tidur 8 jam. Ayo kita kalikan 8 jam satu hari, 8 jam tidur kali setahun, 365 hari. Kalikan 60 tahun umur umatnya Nabi Muhammad yang Nabi sebutkan tadi. Nah, tinggalnya berapa dikalikan? Anda bagi 24 supaya ketemu hari, karena sehari 24 jam. Lalu dibagi 365 supaya ketemu tahun. Itu ternyata saya total jumlahnya untuk tidur tok selama 60 tahun, 20 tahun. Tidur tok ini, nggak ngapa-ngapain, hanya tidur. Hanya tidur. Itu tidur malam. Ini belum tidur kalau pas Jumatan, belum. Tidur kalau waktunya pengajian, belum ya. Itu. Ini kalau tidur malam tok 20 tahun. Berarti umur yang efektif 45 tadi dikurangi 20, sisa 25. Diingat-ingat lagi 25. Kita hitung lagi. Tiap hari kita butuh ke toilet. Jelaslah buang hajat. Maaf ya, ke toilet. Bahkan kita juga makan kan, makan, minum. Loh, kaitannya apa? Orang makan itu kadang butuh waktu. Kadang ada orang makan 15 menit nggak kelar-kelar. Bahkan ada orang masuk toilet setengah jam nggak keluar-keluar. Itu juga butuh waktu. Baik, anggap sehari urusan makan dan toilet 2 jam. Anggap 2 jam. Bahkan bisa lebih nih. 2 kali 365 kalikan 60, Anda bagi 24, Anda bagi 365. Ketemu angka untuk toilet tok selama 60 tahun, 5 tahun. Hanya toilet ini. Hanya toilet. Ya, berarti umurnya yang efektif tadi 25 dikurangi 5 lagi, tinggal sisa 20 tahun. Ustadz ini, kita ini ibadah kok tidak dihitung. Kita ini ya tiap hari sholat Ustadz. Baik, kita hitung ya. Kita kan sholat sehari 5 kali nih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anggap tiap sholat setengah jam. Subuh setengah jam, zuhur setengah jam, asar setengah jam, maghrib setengah jam, isya setengah jam. Wah ya kesuwen Ustadz ya. Kenapa? Karena surat favoritnya Inna A'toina dan Kul Huwallah. Ya, anggaplah kita husnudzan aja, zikirnya sambil baca Qur'annya setengah jam. Berarti sholat 2,5 jam kali 5, 2,5 jam. Itu sehari. Tolong kalikan lagi 2,5 jam untuk sholat dalam sehari tadi. Kali 365, kalikan 60, Anda bagi 24, Anda bagi 365. Ketemu angka untuk sholat tok selama 60 tahun, 6 tahun. Beda tipis sama toilet. Toilet 5 tahun, sholat 6 tahun. Berarti umurnya sisa berapa? 20 tadi dikurangi 6, 14. Ternyata Bapak Ibu, sisa 14 itu ternyata, ya Allah, dipakai hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jalan-jalan. Belum ini loh, ini belum dihitung ini, yang gini nih. Ini belum kehitung. Ini belum kehitung, ini berjam-jam ini ya. Belum itu. Ternyata kalau jujur saya pun jari ini saya tunjukkan ke diri saya juga. Kalau mau jujur, rupanya umur kita banyak yang terbuang bukan untuk di jalan Allah. Ayo saling nasihat menasehati. Mari kita sama-sama manfaatkan umur ini dengan baik. Sekarang dalil yang keempat. Saya belum menyentuh yang keempat tadi. Terakhir, dalil penutup.
tentang pentingnya memanfaatkan umur. Dalil yang keempat tidak kalah horornya. Hadis riwayat At-Tabrani, disebutkan dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah. Bahkan di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir, hadis nomor 5889, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya belum baca sudah merinding. Apa kata Nabi? Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faja'ah. Kata Nabi, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, kiamat itu sudah dekat apabila sudah banyak orang yang mati mendadak, mati tanpa sebab, mati tanpa didahului sakit, yang menurut dokter, menurut medis mesti dikaitkan jantung Pak, serangan jantung Bu. Ya, apalagi zamannya COVID, banyak yang meninggal, selalu dikait-kaitkan saturasi oksigen dalam darah turun Pak. Itu medis, tapi Rasul berkata kiamatnya semakin dekat. Sehat walafiat, rajin olahraga, meninggal. Ya, mendadak. Sedangkan yang sakit-sakitan sampai yang jenguk bosen, gak mati-mati. Banyak. Berarti umur ini rahasia Allah. Oleh karena itu kita tidak tahu, jangan-jangan malaikat maut sudah ada di depan, yaitu tenda ini menunggu kita. Kita nggak tahu. Bisa jadi panjenengan dulu yang dipanggil, saya terakhir, atau saya terakhir panjenengan duluan. Kita nggak ada yang tahu. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari ya kita manfaatkan umur kita. Lah sekarang kita masuk materi terakhir, materi penutup. Sebab nanti ada tanya jawab soalnya. Maksud saya pertanyaan ya, bukan tanya jawab, karena ada door prize yang disiapkan oleh panitia. Yang kedua adalah tips kiat-kiat agar umur barokah, supaya umur kita manfaat, supaya kalau sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu tipsnya? Banyak, saya sebutkan beberapa saja. Satu, tipsnya, tips yang pertama nih, supaya umur manfaat. Yang pertama adalah, jangan suka menunda-nunda. Jangan suka menunda-nunda amal kebajikan. Jangan suka menunda-nunda perbuatan baik, apapun bentuknya. Ya sholat kah, ya zakat, semuanya. Jangan suka menunda-nunda. Sekarang. Lakukan. Kadang orang itu suka menunda. Engkau nanti saja, aku kok kepingin tahajud ya, insya Allah minggu depan. Jangan, sekarang. Aku kok kepingin sodako ya, nutupi yang tadi itu loh, 1,5 juta tadi itu loh. Iya, sekarang. Jangan nunggu engkau ulan ngarep nanti. Jangan. Iya, aku kok kepingin ngaji ya, aku kok kepingin baca Quran ya, insya Allah nanti mulai bulan depan aja. Jangan, sekarang. Sekarang, aku kok kepingin gawe jilbaban itu sing longgar-longgar, nonton ibu-ibu sekarang kok jilbabnya syar'i, sedangkan jilbabku kok belum syar'i. Insya Allah nanti bulan. Jangan, sekarang. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Mana dalilnya? Ayo tak tunjukkan. Jangan suka nunda ibadah. Allah berfirman di surat nomor 23 Al-Mu'minun. Surat nomor 23 itu Al-Mu'minun. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-99 dan ayat 100. Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah berfirman, Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah berfirman, demikianlah
keadaan orang-orang itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Jadi maksudnya sakaratul maut. Ketika mereka nazak, ruh sudah di kerongkongan, apa kata mereka? Malaikat akan pencabut nyawanya. Mereka berkata, ya Robku, kembalikan aku ke dunia. Loh, menyesal, minta balik lagi ke dunia. Bapak Ibu tahu, apakah mereka kepingin propertinya, depositonya? Enggak. Apa yang mereka inginkan kalau sudah nazak? Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali lagi bahasa sepanjangnya, kaset. Nasi sudah jadi bubur, ruh sudah di kerongkongan, baru sadar betapa pentingnya sholat sunnah, betapa pentingnya taklim nuntut ilmu, betapa pentingnya rukun warga, silaturahim, anjang sana, dan seterusnya. Tidak kepaten obor, silaturahim. Maka dia tinggalkan itu semua. Maka lihat ini, apa kata Allah? Lihat, Allah jawab perkataan mereka. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Maksudnya barzah, dinding. Mereka ada di alam barzah, kita di alam dunia. Pak, Bu, coba lihat kuburan di sekitar kita. Panjenengan kalau pengen tahu angan-angan mereka yang telah tiada, mereka yang terkungkung dalam kubur, mereka pengen hidup lagi ke dunia, ingin beramal soleh. Tapi maaf, selesai. Oleh karena itu, apakah kita harus menunggu seperti mereka? Jangan, ya. Padahal di dalam kubur itu tidak sehari, setahun, 2 tahun. Ada orang yang meninggal ribuan tahun yang lalu, sampai sekarang, yaitu tanggal berapa ini? 15, jamnya jam 20.43, belum kiamat. Selama itu pula menanti kiamat. Lah kalau itu bekalnya cumpon, apa cumpon itu ya? Sedikit. Ibarat orang kalau melakukan perjalanan jauh, bekalnya kalau dikit, ya tersiksa lah. Lah kita ini nunggu kiamat, kita nggak tahu kiamat ini kapan. Lah kalau bekalnya dikit, amal solehnya dikit, tersiksa. Ayo, mumpung dikasih hidup, jangan pernah lalaikan amal soleh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar Nabi pernah bersabda, jagalah 5 sebelum ketemu yang 5. Apa itu? Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, masa lapangmu sebelum sempitmu, kayamu sebelum hidupmu, sebelum. Jangan suka nunda ibadah. Sekarang. 1. Nomor 2, tipsnya supaya umur barokah. Lah ini, mau tidak mau harus saya sampaikan. Apa itu nomor 2? Mulai sekarang harus selektif mencari teman. Ya, karena teman itu bawa pengaruh, Bapak Ibu. Baik teman di masyarakat, lebih-lebih di media sosial. Entah Bapak Ibu namakannya apa, medsos atau sosmed, ya terserahlah. Ya, harus selektif. Ya, mencari teman. Kenapa? Nabi pernah bersabda, riwayat Abu Dawud. Apa kata Nabi? Ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Loh, bahkan Nabi juga pernah mengatakan dalam sabdanya, berteman dengan orang soleh diibaratkan dengan penjual minyak wangi. Berteman dengan orang yang tidak soleh diibaratkan dengan tukang pandai besi. Lah kalau penjual minyak wangi, kemungkinannya 3. Lihat penjual minyak wangi, kemungkinannya 3. Kita beli parfumnya, kita pakai ke badan kita, wangi. Kemungkinan kedua, kita tidak beli tapi dikasih testernya. Mas, ini yang branded, ini yang baru.
wangi, padahal nggak beli. Kemungkinan ketiga, kita nggak beli, nggak dikasih tester, duduk tok di tokonya penjual minyak wangi, kena bau harumnya, kumpul ono wong soleh, kena kesolehannya. Tapi lihat kalau dengan tukang pandai besi, kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama, bau bakaran, bau nggak sedap, barbecue, bau tidak sedap. Kemungkinan kedua, terkena api si tukang penyulut besi itu. Makanya maaf Bapak Ibu, panjenengan lihat dalam Al-Quran, Allah nyebut babi itu 4 kali. Allah sebut babi dalam Quran 4 kali. Anjing itu di surat Al-Kahfi juga 4 kali. Padahal coba lihat, ketika Allah menyebut babi, selalu dalam Quran nyebut babi haram, 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 haram. Tapi ketika Allah menyebut anjing, selalu belakangnya Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi. 4 kali itu anjing disebut. Kenapa? Kan pemuda yang tidur dalam gua itu 309 tahun, kan di depannya ada anjing. Anjing itu menyertai Ashabul Kahfi. Anjing yang tidak punya akal, namanya terangkat dalam Al-Quran karena kumpul sama wong soleh. Apalagi kita diberi akal oleh Allah. Wong nama kita saja tidak masuk Quran loh Pak Bu. Nggak masuk. Anjing masuk. Iya. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang soleh. Saya cerita dikit ya, kalau boleh ya. Kalau boleh. Ini mumpung masuk September. Masuk September, maaf ini kalau saya sampaikan, di bulan September ini ada peristiwa besar di negeri kita ini. Dan kita selalu ingat-ingat, terutama yang sudah sepuh-sepuh, mungkin pernah mengalami langsung. Kalau saya tidak pernah mengalami. Peristiwa apa? G30 SPKI. Loh, kaitannya sama materinya Pak Ustadz? Maaf, panjenengan kalau nyebut PKI, pasti panjenengan teringat satu nama, gembongnya PKI, namanya Aidit. Bapak Ibu tanya bagus, tahun 50-an memang dia pernah mampir Uni Soviet, dia pernah ke RRC, bahkan kiblatnya RRC, bahkan buku yang sering dibaca Marxisme. Dia punya teman dekat juga Marxisme, komunis. Sampai tahun 50 berapa dia mendirikan partai komunis, namanya Ahmad dicoret, seret, diganti DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Quran dibakar, seret. Umat Islam disembelih. Kenapa? Salah delek konco. Ketika ditangkap di belakang stasiun balapan, lalu dieksekusi di Boyolali dekat Sumur Tua, dia dikasih kesempatan untuk tobat. Tetap yel-yelnya PKI. Ya disikat di Sumur Tua itu. Santri mati su'ul khotimah. Kenapa? Salah cari teman. Hati-hati, teman itu bawa pengaruh, terutama pengajian begini. Kalau taklim ada juga teman kita, kita serius nyatet. Yang sebelah kiri, mbak, iki nduk sopi ono levi mbak, iki mbak, diskonnya gede iki mbak, iki. Ada ndak yang model gini? Terus temennya pasti terganggu lah waktu nyatet. Oh iya, nyatet lagi, digarai lagi. Ya, nah nek iki mbak, ono sing wingi ku anu mbak, diskonnya ono gratis ongkir. Makanya orang ini juga nggak fokus. Oh iya, tolong deh, kalau suka ganggu gini, ucapkan aja A'udzubillahi minasyaitonir. Tapi jangan keras-keras Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, jadi tolong ya cari teman yang baik, selektif cari teman. Yang ketiga, saya tutup sampai 4 aja. Yang ketiga, tipsnya supaya umur barokah, selain jangan menunda ibadah, selektif mencari teman. Yang nomor 3 adalah perbanyak istighfar dan taubat. Di rumah istighfar, di masjid istighfar, di pasar istighfar, di atas kendaraan istighfar. Minta ampun terus. Tadi ayatnya sudah kita dengarkan dari ustadz kita, dari qori kita tadi. Beliau membaca surat tadi, Ali Imran tadi ya. Nah, itu disebutkan tadi mulai ayat 132 sampai ayat 135. Jadi perbanyak minta ampun kepada Allah, istighfar dan taubat. Kenapa? Karena yang tahu umur kita hanya Allah. Bisa jadi umur kita selesai di jalan. Ya Allah, kita nggak tahu. Kemarin beberapa waktu yang agak lama sih, saya ngisi kajian di daerah.
mana itu ya, itu juga begitu. Ternyata diberitakan jamaahnya ada yang wafat, padahal ikut taklim pengajian. Itu umur yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi berpesan kepada kita. Nah ini riwayatnya Ibnu Majah. Kata Nabi, innallaha azza wa jal la yakbalu taubatal abdi malam yugharghir. Kata Nabi, sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan, selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Oleh karena mumpung kita dikasih sehat, banyak istighfar, banyak bertobat, dan jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Allah ampuni semua dosa. Nah, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Iya, karena yang namanya manusia ini makhluk pendosa. Kita bukan nabi, bukan rasul yang mereka punya kemaksuman. Mereka maksum, kita tidak maksum. Terakhir penutup, yang nomor 4 adalah perbanyak doa. Perbanyak doa, terutama Pak, Bu, doa yang dibaca itu adalah salah satunya doa supaya kita bisa istiqomah beribadah, ajak continue, istiqomah, tidak fluktuatif. Banyak. Doanya apa Ustaz? Banyak. Panjenengan hafal kok. Di antaranya doa-doa yang diajarkan supaya kita bisa istiqomah sampai wafat kita tetap beribadah. Mau wafat tetap beribadah. Masa tua kita tetap ibadah. Apa itu doanya? Di antaranya ya muqallibal qulub. Terus sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku ini pada agamamu. Sabit qalbi ala dinik. Ada lagi, Allahumma musarrifal qulub sarrif anni ala ta'atik. Loh, ada lagi yang dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana. Nah itu, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Terakhir, ada lagi dalam zikir pagi petang. Ibu-ibu yang sregep, bapak-bapak yang sregep baca zikir pagi petang. Itu di tengah-tengah ada doa bunyinya begini. Rabbi a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Artinya apa? Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Kan ada orang itu malas. Malas ngaji, malas sholat, malas taklim, malas zikir. Berlindung dari sifat malas. Lah yang penting itu belakangnya. Wasu'il kibar. Dan berlindung kepadamu dari masa tua pikun yang jelek. Jangan sampai kita tua-tua yang jelek, pikun yang jelek. Maksudnya jelek amalannya. Kita tetap minta dibimbing terus oleh Allah. Pikunnya pikun yang baik. Tuanya masa tua yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga kita bukan hanya bertemu di majelis ini, tetapi Allah juga semoga pertemukan kita sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelum